Ibu rahimakumullah, kesepuhan yang saya muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim kembali usai pandemi menyela kita semua, dan merupakan kabar yang cukup mengejutkan bagi saya ketika Bapak Ketua DPR almarhum Pak Haji Wawan telah tiada, dan harapan kita insyaallah beliau dalam ridha Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan ketika beberapa keluarga kami pun ada yang meninggal dunia, termasuk adik ipar yang masih muda belia di usia 27 tahun harus meninggalkan kami semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, Bapak dari bagian taklim yang saya hormati pula, Bu acara, penjajah acara yang saya hormati, kita mencoba untuk sharing pada hari ini sebuah tema yang sesungguhnya bukan wacana baru, tetapi menjadi perenungan dan refleksi kita bersama. Saya memiliki karakteristik tidak membawa tema-tema yang berbau khilafiyah. Saya membawakan suatu pendekatan yang universal, yang global. Apa yang kita sepakatin, maka itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita tumbuhkan. Tetapi apa yang akan kita kaji saat ini memang menjadi kegelisahan saya, tapi saya juga yakin menjadi kegelisahan kaum muslimin secara umum, untuk paling tidak kita berpikir bagaimana mencari solusinya, untuk bagaimana paling tidak menjadi harapan dan doa agar Allah Subhanahu wa taala, nah ini penting poinnya, menyatukan hati-hati kaum muslimin, paling tidak juga menyatukan hati-hati bangsa Indonesia. Itu barangkali nilai universal. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan menjelang 1444 Hijriah. Tentu ini tidak bisa diabaikan, karena Hijriah ini sepakat menjadi kalender kaum muslimin. Kalaupun toh sebagian kaum muslimin tidak bisa ataupun belum bisa mengingatnya, maka dalam pergantiannya ya setidaknya kita tahulah begitu. Terlepas dari apakah tradisi seseorang itu selalu menyambutnya atau tidak, kita tidak terjebak pada wilayah hukum itu. Tetapi apabila seseorang menghitung waktu, apabila seseorang selalu membuat resolusi pada setiap tahunnya, maka ia akan dipaksa akan menghadapi sirkulasi waktu yang akan dihitung dari bulan pertama. Membuat resolusi itu biasanya dihitung dari bulan pertama. Maka kita pun akan dipaksa untuk bertemu dengan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam Hijriah. Seseorang yang selalu membuat resolusi maka akan dipaksa untuk bertemu dengan bulan pertama dalam tahun Hijriah, seperti halnya dalam Masehi yang kita akan bertemu dengan Januari. Nah, bulan Hijriah itu merupakan bulan yang kita semua tidak bisa berlepas darinya dalam korelasi jati diri sebagai kaum muslimin, karena seluruh progresi syariat ibadah berkaitan dengannya. Tidak ada satu perintah ibadah baik fardu maupun sunat yang terlepas dari tahun Islam. Kita bisa melaksanakan sahur Ramadan dengan mengetahui 1 Ramadan, kita bisa Idul Fitri dengan mengetahui 1 Syawal, kita bisa mengetahui Idul Adha dengan mengetahui 10 Zulhijjah, kita bisa mengetahui Tasu'a Asyura dengan mengetahui 9 dan 10 Muharram, kita bisa mengetahui bulan-bulan haram dengan mengingat bulan Hijriah. Bulan Hijriah merupakan
bulan yang disepakati oleh kaum muslimin dan telah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin semenjak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika memutuskan prosesi hijrah Rasulullah SAW dari Makkah dan Madinah sebagai tahun pertama tahun Islam. Ketika itu banyak yang mengusulkan antara lain tahun pertama Islam itu dimulai apakah dari lahirnya Nabi Muhammad, apakah dari wafatnya Nabi Muhammad, apakah ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi berdasarkan usulan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar menerima bahwa tahun pertama Islam itu dihitung dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat mendasar, beralasan karena peristiwa hijrah itu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Karena peristiwa hijrah itu secara maknawi harus menjadi prinsip kaum muslimin dimanapun, bahwa dari hari ke hari dan pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun harus mengalami hijrah, harus mengalami perubahan. Jati diri kaum muslimin itu harus mengalami perubahan dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Dan karakteristik muslim itu tidak boleh berada pada zona nyaman. Setinggi apapun spiritualitas dia, sebaik apapun karakter dia, sebanyak apapun income dia, meskipun 1 miliar 1 bulan, jangan berpikir nyaman. Karena betapa banyak kaum muslimin, kemanusiaan di sana yang masih membutuhkan uluran tangan kita dari zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita. Terus bertumbuh dan berkembang. Itulah jati diri muslim. Makanya Rasulullah sampai mengatakan barang siapa yang hari ini ya, sama dengan hari kemarin, maka sungguh ia merugi. Dan barang siapa yang hari esok sama dengan hari ini, sama ruginya. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin dan hari esok lebih buruk daripada hari ini. Itu hijrah secara ma'nawi. Nah, Bapak-bapak sekalian, tetapi menjadi sebuah pertanyaan bersama, boleh jadi menjadi kegelisahan bersama bahwa fakta tahun Hijriah itu kalendernya berbeda-beda. Indikatornya adalah kita kemarin pada saat Idul Adha pelaksanaannya pun berbeda-beda. Saya tidak tahu dan tidak terlalu penting ya, apakah kita di sini kemarin Idul Adha itu hari Sabtu ataupun hari Ahad, meskipun kita mengetahui bahwa hari Ahad itu adalah mayoritas dalam pelaksanaannya, dan di dunia muslim meskipun selisihnya tidak jauh ya, mayoritas banyak hari Ahad kemarin itu. Nah, tetapi ini menjadi sebuah dilema bagi kita, karena berbeda hari raya otomatis berbeda tanggal. Betul Pak. Kalau berbeda tanggal, pertanyaan besarnya adalah apakah masih ada kalender? Kalau beda tanggal, apakah kalender itu masih bisa dipakai kalau beda tanggal? Apakah ketika bapak-bapak mau menyelenggarakan sebuah acara, contoh dalam tasyakuran khitan putra bapak mengundang kepada kolega, sahabat, tetangga, keluarga tentunya, kami mengundang bapak dan ibu untuk menghadiri syukuran khitanan putra kami yang insya Allah akan diselenggarakan pada contohnya pada 23 Zulhijjah. Lalu tibalah para undangan itu ya pada tanggal 23 Zulhijjah. Ternyata ada yang mendahului. Tiba tanggal 23 Zulhijjah itu hari Jumat. Padahal maksud Bapak 23 Zulhijjah itu hari Sabtu. Loh, kok kamu udah pada datang? Oh, ini kok undangan udah pada nyerbu ke sini. Kenapa kamu kok datang hari Jumat? Lah, kan Bapak ngundang tanggal 23 Zulhijjah. Iya betul, 23 Zulhijjah. Iya, kami datang di sini loh. Maksud saya 23 Zulhijjah itu Sabtu. Lah enggak Pak, terus saya Jumat Pak. Ya udahlah Pak, kalau begitu saya kan cari hotel dulu lah. Mau nginep aja nggak apa-apa, mungkin 1 hari. Besok kan Bapak kesanaannya, jadi nginep dah akhirnya gitu. Bapak undang, tiba-tiba undangan kok tidak pada datang. Padahal Bapak mengundang ratusan ribuan kolega. Ini kemana teman-teman saya? Kemana sahabat saya? Kemana kolega saya? Kok tidak datang pada undangan?
tiba-tiba undangan besok ketika Bapak sudah beres-beres termasuk ya, hiasan rumah, termasuk tenda, Sabtunya pada datang. Loh, kalian kok pada datang, kemarin nggak datang? Kan menurut Bapak di undangan Bapak tanggal 23. Betul, tanggal 23. Lah kami datang. Lah maksud saya 23 itu hari Jumat. Kan itu terjadi Pak kemarin. Jadi pertanyaannya, apakah itu kalender dengan perbedaan seperti itu bisa dipakai? Habis. Runtuh kalender itu Pak. Jangankan berbeda hari, bapak-bapak undang, di undangan tidak jelas jamnya. Pasti kangkring itu telepon bapak. Tabu sabarana itu acara teh. Kumaha gitu bapak? Heuh, jamnya acara itu. Allah bila sakit gue bingung bapak. Itu isuk-isuk itu bapak orang atau apa sore. Teu aya jamna urang sadaya bingung. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, apakah kalender dan penanggalan itu sepakat sebagai sesuatu hal yang penting, yang maha urgen? Sepakat ya Pak ya? Nggak ada kalender Pak, nggak ada tanggal. Kita semua bingung, nggak bisa melakukan satu aktivitas, sulit melakukan satu kegiatan dan event. Kita mau janji bagaimana? Berarti sepakat dong, tanggal itu penting Pak ya? Sepakat bahwa kalender itu penting ya Pak ya? Sepakat, baik. Kita imajinasikan tidak ada Masehi, tidak ada tahun yang lain. Saka kah, tahun Jawa kah, tahun Sunda juga ada kah? Katakan itu tidak ada. Imlek kah, tidak ada itu semua. Yang ada adalah Hijriah. Lalu fakta bahwasanya Hijriah atau kalender itu berbeda-beda. Apa yang mau kita lakuin? Bukan hanya kegelisahan, timbul banyak. Betul. Nah, jadi sekali lagi, lebih dari sekadar kegelisahan, bahwa kalender dan penanggalan itu adalah kebutuhan kita semua. Dan Hijriah menjadi kalender kaum muslimin. Ini ketetapan ijma. Dan perhitungan waktu Hijriah berdasarkan bulan. Ini Quran Pak masalahnya. Dalam Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa orang yang menyaksikan bulan maka puasalah. Betul atau betul? Itu petunjuk Quran Pak untuk menjadikan bulan sebagai patokannya. Nah, jadi Ustaz, bagaimana solusinya? Ya, kita cari Pak solusinya. Saya bukan seorang pakar di bidang syariah karena bukan berarti apologetik, cari-cari alasan. Memang betul saya bukan sarjana syariah, saya bukan ahli di bidang ilmu falak ataupun astronomi begitu. Tetapi hanyalah kegelisahan sebagai seorang muslim yang paling tidak ketika saya sharing dengan bapak-bapak di sini menjadi ikhtiar terkecil, ikhtiar dalam bentuk debu dalam menuju kepada kesamaan kalender, dalam menuju kepada kalender global, dalam menuju kepada kebersamaan kaum muslimin ini. Paling tidak jadi doa apa ya Pak ya. Bapak-bapak sekalian, sekarang pertanyaannya begini. Saya ulangi Pak pertanyaan. Jadi kalender itu penting Pak. Tanggal itu penting Bapak. Ketentuan hari atau inti mangsa itu penting apa tidak Pak? Oke. Apalagi kalau Masehi nggak ada Pak. Selama ini kita tertolong dengan Masehi gitu loh. Karena Masehi itu di mana-mana sama. 24 Juli di Indonesia itu hari Ahad, sama di Amerika juga hari Ahad. Di Brasil juga sama. Nah, hari kita Hijriah itu seperti itu. Ada kesamaan hari dan tanggal dimanapun negaranya. Karena Masehi itu kan dihitungnya dari London melalui perhitungan GMT itu, dan ia bisa diprediksi untuk 100 tahun yang akan datang. Bapak-bapak memiliki agenda yang dibeli tahun 2022, dalam agenda itu bisa dihitung sampai 2050 Masehi itu. Nah, kalender Hijriah kenapa gitu? Kok begini terus gitu Pak? Ya kan? Nah, kalau tadi kita sepakat penting kalender dan tanggal itu adalah kebutuhan, pertanyaannya kemudian, apakah ada tidak undang-undangnya di dalam Al-Quran?
Apakah ada tidak ketentuannya di dalam sunnah Rasul? Kalau masalah yang maha penting ini, katakanlah jawabannya ada, ya kenapa tidak menjadi pertimbangan bersama? Kalau jawabannya tidak ada, tidak diatur dalam Quran maupun sunnah Rasul, begitu ya, pertanyaannya, apakah mungkin Islam tidak mengatur yang kita sepakati tadi, penting, kebutuhan? Masuk WC aja diatur Pak dalam Islam. Bapak-bapak dulu kelakar aja Pak, di malam pertama diatur, hanya urusan malam pertama diatur Pak. Bapak-bapak mau melangkahkan kaki kemanapun, bapak-bapak mau pakai sandal, pakai sepatu, pakai baju, diatur dalam Islam. Masa iya untuk masalah yang maha penting, maha urgen, maha butuh ini tidak diatur di dalam Islam? Tidak ada undang-undangnya. Akhirnya kan pertanyaannya seperti itu Pak. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak mewakili organisasi manapun. Di sini saya tidak ada niatan untuk mengkooptasi bapak-bapak melakukan agitasi, melakukan suatu pengaruh ideologis, tidak. Karena saya tidak terafiliasi ke organisasi manapun. Saya tidak bertolak dari sebuah metodologi yang sering kita kenal dengan apakah metodologi Ruqyah kah, apakah metodologi Islam kah? Tidak. Tapi kegelisahan saya sebagai seorang muslim, dan saya yakin juga merupakan kegelisahan pada umumnya kaum muslimin. Apalagi kalau kita sepakat ini adalah prinsip, tadi juga sepakat ini penting, tadi juga sepakat juga merupakan kebutuhan yang paling tidak menjadi pertimbangan kita bersama di hari kemudian. Tetapi kalaulah pertimbangan ini belum realistis, ya pada akhirnya Pak, saya pun Bapak pun menghadapi sebuah kenyataan yang realistis. Kita dihadapkan kepada sebuah realitas. Keyakinan kita, nah contoh ini hanya contoh, boleh jadi sebagian 1-2 orang lebaran Idul Adha atau kemarin Sabtu, tapi karena ya pemerintah, kemudian organisasi keislaman kita, pimpinan kita di atas menetapkan ahad, ya itu saja, kita itu saja. Ya enggak masalah, enggak ada yang salah di sini. Semuanya juga berlandaskan ijtihad, semuanya juga berlandaskan kepada ilmu, semuanya juga berlandaskan kepada fakta-fakta ilmiah. Tetapi pertanyaannya, kalau ini masalah ijtihad, berarti tidak ada undang-undangnya di dalam Quran dan hadis Rasul. Karena ijtihad itu dilakukan oleh para ulama ketika tidak didapatkan undang-undangnya dalam Quran dan hadis Rasul. Bagaimana hukum bayi tabung? Beristihadlah para ulama karena tidak ada dalam Quran dan hadis Rasul. Beristihadlah menetapkan hukum rokok contohnya, ya, para ulama itu. Karena apa? Beristihad mengenai rokok karena tidak ada Quran dan hadisnya mengenai. Beristihadlah mengenai contoh, ya, mengenai perbankan, mengenai asuransi, mengenai apapun, karena tidak ada secara tekstual letterlek di dalam Quran dan hadisnya. Nah, ketika siapapun beristihad mengenai ini, ya berarti menjadi sebuah ketetapan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, tak ada juga. Tapi logika kita bertanya, apakah memang iya Islam tidak mengatur yang maha penting ini? Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuka. Tadinya sebetulnya saya sudah membuat infokus 3 lembar Pak, sudah membuat slide 3 lembar. Tiba-tiba ada yang nelfon, harus keluar lagi, hingga saya baru bisa pulang jam 12:30 di rumah. Padahal sebelumnya saya di daerah depan, masih di Bandung Pak. Sebelumnya itu dari Isya. Tapi terpaksa harus 12:30 di rumah dan belum sempat menyelesaikan slide-nya. Tidak apa-apa, ya, kalau ada waktu nanti boleh saya sharekan, menyusul begitu. Tapi poin-poinnya adalah poin yang saya sampaikan ini begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh kita lihat di rumahnya masing-masing nanti surah Al-Maidah ayat 97 dan surah Al-Baqarah ayat 189.
Surah Al-Maidah ayat 97 bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ja'alallahu al-ka'bata al-baital harama qiyaman lin-nasi wasyahral harama wal hadiya wal qala'id dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ayah. Terjemah perkataannya begini, Pak. Ja'ala menjadikan Allahu Allah al-Ka'bata Ka'bah al-Baital Harama tempat yang dimuliakan qiyaman linnas. Di sini banyak tafsir, Pak. Saya membuka beberapa buku tafsir itu, ada yang menerjemahkan tempat berkumpul manusia. Ada yang menerjemahkan patokan dan acuan manusia. Jadi Ka'bah itu sesungguhnya menjadi patokan dan acuan global seharusnya, karena bahasanya manusia, bukan hanya Saudi, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Turki, bukan hanya Mesir, bukan hanya Malaysia, linnas. Kemudian wasyahrul harama, dan dalam menentukan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ya termasuk bulan-bulan Hijriah secara tidak langsung, dan dalam menentukan bulan-bulan Hijriah. Wal hadiah, dan penentuan hadiu, penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, wal qalaid, dan qalaid. Kalau hemat saya yang awam ini, Pak, ya, sangat sempit ilmu ini, ayat itu sebetulnya sangat letterlock, tidak membutuhkan penafsiran yang mendalam, pemahaman yang mengernyitkan dahi, enggak gitu. Ayat itu jelas sebenarnya. Jadi kegelisahan saya, Pak, apakah saya harus membicarain ini atau tidak? Masalah ini ayat, Pak. Ini Quran yang menjadi acuan dan referensi utama kaum muslimin dimanapun. Ustaz, itu pemahaman Ustaz. Kami beda lagi memahami ini. Faktanya memang betul, Pak. Saya sudah sharingkan dengan beberapa guru gitu. Ustaz, kalau pemahaman saya, wasyahrul harama itu ataf kepada qiyaman linnas. Menurut saya, terjemahannya adalah Allah menjadikan Ka'bah itu tempat berkumpul manusia, titik sampai sana. Dan atafnya, dan Allah menjadikan Ka'bah itu, Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat dihormati, titik. Dan Allah menjadikan bulan-bulan haram. Allah juga menjadikan hadiu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tidak ada korelasi dengan Ka'bah, tak? Apakah penelaahan itu benar secara bahasa? Benar juga. Nah, sedikit-sedikit backgroundnya saya bahasa Arab, Pak. Benar juga gitu. Cuma ketika misalkan wasyahrul haram itu tiba-tiba Allah menjadikan Ka'bah, koma, seakan-akan begitu. Allah menjadikan bulan-bulan haram, koma. Allah menjadikan hadiu, koma. Apa sih korelasinya ketika Allah mengakapkan, merentetkan semua ini? Tapi kalau pemahaman saya, Pak, ini insya Allah tidak membutuhkan satu kaidah tafsir yang dalam mengenai ini, Pak. Itu menunjukkan sebuah isyarat bahwa Allah menjadikan Ka'bah sebagai qiyaman linnas, acuan dan patokan, ya, wasyahrul haram. Nah, ini atafnya juga kepada qiyaman linnas, dan menjadikan Ka'bah itu karena bahasanya menjadikan itu sebuah kata yang membutuhkan objek dua. Saya menjadikan kamu staf saya, objeknya jadi dua, satu kamu, dua staf. Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dihormati, dan menjadikan apa? Menjadikan bulan-bulan haram, patokan bulan-bulan haram. Itu pemahaman saya. Karena saya bertolak dari kalender dan penanggalan itu maha penting, urgen, dan ada undang-undangnya. Karena kalau difahami Allah dan Al-Quran tidak mengatur itu, berarti Islam tidak mengatur penanggalan yang maha penting ini. Nah, itu pemahaman saya, Pak, ya. Dan sementara orang, karena tidak saya sendirian gitu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 189, Bapak Ibu, di sana Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu mengenai hilal. Qul, jawablah olehmu wahai Muhammad, iya, bahwa hilal itu, bahwa bulan sabit itu, bahwa tanggal itu mawaqitul
linnas adalah sebagai waktu global. Linnas. Ya kalender itu kan harus global, Pak. Tidak lokal gitu. Wal haj, dan sebagai penentuan ibadah haji hilal itu. Itu jelas Pak dalam Quran 189. Makanya dalam ayat selanjutnya, walaysal birra bi an ta'tul buyuta min suhuriha walakinnal birra man ittaqa. Bukanlah sebuah kebaikan barang siapa orang yang memasuki rumah dari belakang, dari jendela-jendela masuk rumah dari atap genteng misalkan. Tapi kebaikan itu kata Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Waktu al-buyuta min abwabiha, silahkan datang ke rumah dari pintu-pintunya. Ayat itu rentetannya begitu Pak. Artinya bahwa tidak boleh, ini seakan-akan ya, menentukan hilal dan tanggal itu sembarang. Tapi harus dari min abwabiha, dari pintu-pintunya. Tidak boleh sembarang. Masuk jendela, masuk rumah itu dari genteng, nggak boleh. Waktul buyuta min abwabiha, masuklah rumah itu dari pintu-pintunya. Oke, itu dua ayat itu Pak. Saya ulangi, Al-Maidah 97, Al-Baqarah 189. Itu dalil naklinya ketika meyakini bahwasanya penanggalan itu ada undang-undangnya. Sekarang dalil aklinya Pak. Dalil aklinya begini. Bapak Ibu sekalian, kita sepakat kalender itu penting? Tanggal itu penting, sepakat? Pertanyaan kedua, apakah disebut kalender atau tidak kalau fakta kalender itu berbeda dalam tanggal dan harinya? Disebut kalender enggak Pak? Tidak. Tidak. Apakah kalender itu bisa dipakai? Tidak. Pertanyaannya kemudian, apakah kalau ini fakta kan? Ini masalahnya masalah dunia Islam, bukan masalah keindonesiaan. Apakah kalau menentukan hilal, menentukan tanggal dengan meruqyah dari segala tempat, Indonesia meruqyah, Malaysia meruqyah, Mesir meruqyah, niscaya nggak terjadi perbedaan? Dimungkinkan nggak terjadi perbedaan? Pasti terus berbeda-beda. Untungnya ngelakuin peneropongan hilal itu hanya untuk menentukan yang rame Pak, yang rame 1 Ramadan, 1 Syawal, kemarin 10 Zulhijjah, itu aja. Padahal menentukan hilal itu harus setiap hari, harus dari awal bulan seharusnya. Oke, saya ulangi Bapak, nggak apa-apa ya Pak ya? Saya ulangi, apakah kalender itu penting Pak? Apakah kalau kalender berbeda itu bisa dipakai Pak? Apakah kalau melakukan peneropongan dari berbagai negara bisa terjadi perbedaan? Kalau beda, nah kembali lagi ke yang tadi, muter jadinya. Kalau beda berarti bisa disebut kalender atau tidak? Tidak. Dengan fakta bahwa melakukan perhitungan dari berbagai tempat dan lokasi, maka Pak, asumsinya, premisnya adalah nggak ada kalender udah, karena dimungkinkan berbeda. Bisa dipahami Pak? Karena dimungkinkan berbeda. Berarti Hijriah turun tuh udah nggak usah dipakai Pak, berlaku. Masa ini menopong gue kan? Tapi masalahnya kan Hijriah itu ijma, kesepakatan kaum muslimin yang nggak boleh ditinggali. Bukan hanya itu, petunjuk Quran untuk menjadikan waktu kita, titik mangsa kita berdasarkan perhitungan bulan. Berarti solusinya bagaimana? Ya tidak pilihan lain. Oke, kalau tadi dikatakan ayat itu multi tafsir, sekarang dalil akalnya. Berarti isyarahnya harus melakukan ru'yah dari satu tempat. Sebagaimana Masehi menjadikan Greenwich, London sebagai patokan. Apakah kembali lagi ke ijma? Mangga. Kalau sepakatnya Indonesia sebagai patokannya, ya mangga. Kalau dunia Islam sepakat, masalahnya Turki nerima nggak nih, Mesir nerima nggak nih, Malaysia nerima nggak nih. Kalau ijma'nya dari Mesir juga mangga. Kalau ijma'nya dari Turki juga mangga, asalkan semua dunia Islam. Ustaz, itu kan waktu Mekah, emang benar enggak?
nggak bisa disamain dengan Indonesia. Memang betul. Karena apa? Karena bulan itu kan berotasi, karena bulan itu kan berputar. Kita melakukan sholat subuh sesuai dengan waktu kita dong. Masa ya nunggu Mekah? Kalau nunggu Mekah, berarti jam nanti Pak, jam 10 baru kita sholat subuh gitu. Bukan begitu. Kalau nunggu Mekah sholat duhur, kita setengah 4 sore, petang baru sholat duhur. Bukan begitu. Prinsipnya ada kesamaan antara tanggal dan hari. Adapun sholat disesuaikan dengan waktu kita masing. Makanya kita mengenal dengan waktu Indonesia Barat. Seperti Masehi Pak, itu jam 00 tuh. Ketika orang-orang merayakan tahun baru kan, dihitung mundur tuh 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan Pak. Di Amerika belum 1 Januari tuh. Karena Indonesia lebih dulu, kurang lebih 11-12 jam bedanya dengan Amerika. Oke? Baru kita sudah memasuki ya jam 6 petang di Amerika baru tuh. Pada meletus tuh trompet. Karena disesuaikan dengan waktu tempat. Tapi ada nggak perbedaan hari dan tanggal? Nggak ada. Di Amerika hari ini 24 Juli sama hari Ahad Pak. Di Brasil juga sama. Di Mesir juga sama. Nah Hijriah itu yang harus ditetapkan itu kesamaan antara tanggal dan hari. Jelas dong sholat mengikuti waktu kita masing-masing. Karena berotasi kan. Seperti Bapak naik kereta api ke Priangan Timur, naik dari Kiara Condong, lewat ke Ranca Ekek, yang tujuan Ranca Ekek turun, yang tujuan ke arah Priangan Timur naik, lewat Kadungora, yang tujuan Kadungora turun, yang tujuan Priangan Timur naik, lewat Cibatu Garut, contoh ini Pak, contoh ya, nah, turun, naik. Saya tanya Pak, orang yang naik dari Kiara Condong sama orang yang naik di Cibatu, waktunya beda nggak Pak? Beda. Itulah matlak. Tetapi ada kesamaan hari di hari yang sama. Jadi bukan berarti, oh itu bahkan Mekah, makanya orang lebaran kudu ngadaguan Mekah, ya nggak begitu. Karena bulan itu terus berotasi, berputar sesuai dengan waktu setempat. Bisa dipahami nggak Pak ini kira-kira Pak? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penanggalan itu penting. Ya, apa yang saya sampaikan, saya tidak bermaksud masuk ke wilayah polemik. Karena pada akhirnya keputusan itu tergantung dari kesepakatan bersama. Dan menimbang ya kemaslahatan umum yang pertama. Ya kalau Masjid Baitur Rahmah, kalau misalkan tidak mengikuti pemerintah Masjid Baitur Rahmah, maka akan lebaran di tempat yang lain. Yaitu maslahat ammah Pak. Tidak boleh menyalahi maslahat ammah. Kalau ada konsekuensi politis misalkan, ikutilah kemaslahatan umum. Tapi kalau kita memiliki otoritas dan kemampuan, kita sepakat lah. Tapi biasanya kalau masyarakat itu jamaah itu ya tergantung kita juga sebenarnya. Ya kita coba, karena ini masalahnya adalah kalau sepakat dalil nakli Quran dan Sunnahnya ada ya kita pertimbangkan. Kalau katakanlah dianggap Islam nggak mengatur itu, Quran nggak mengatur itu, ya memang nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Kalau menganggap dalil nakli mengenai penanggalan tidak ada, kembalikan ke dalil akli, ke dalil logika. Dimungkinkan untuk melakukan ru'yah di mana-mana. Kalau ru'yah di mana-mana pasti berbeda-beda. Kalau berbeda-beda ya nggak ada kalender atau. Nah, jadi saya penting sharing mengenai ini. Saya tidak bermaksud membuat Bapak bingung juga karena ini bukan wacana baru sebetulnya. Ini wacana lama. Wacana ini pun sudah sering untuk dikaji, dipertimbangkan. Silahkan di Google Pak. Banyak sekali wacana mengenai menetapkan Mekah sebagai pusat penanggalan itu.
Bahkan tahun Masehi itu pernah melirik Mekah sebagai acuan waktu karena akurasinya Pak, sebagai pusat bumi, sebagai perut bumi, dan dihitung sana sini lebih akurat. Bahkan tahun Masehi itu sedang menimbang untuk menghilangkan tanggal 31 Pak. Konsekuensinya kan pada kabisat gitu loh. Karena akurasinya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita diridhoi Allah. Keputusan kita tergantung dari kemaslahatan kita bersama. Saya tidak bermaksud sekali lagi melakukan agitasi, apalagi memaksa. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Siapalah saya. Tapi paling tidak Pak ya, jadi refleksi dan perenungan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada kaum muslimin, agar sesegera mungkin memiliki kalender global. Amin. Sesegera mungkin ya, paling tidak lebaran-lebaran Waima bersama. Amin. Karena bagaimanapun Pak, ini dampaknya besar. Kita udah biasa dengan perbedaan. Toleransi itu udah jiwa kita Pak. Tapi kalau ini dibiarkan berlarut-larut ya juga kita cukup gelisah juga sebenarnya. Apalagi melihat sebuah fakta kalender beda, Masehi enggak ada. Terus kan ribut kalau bisa dipakai. Pasti naik. Sok Pak Masehi itu ayat lekmah ya kaum muslimin. Janji bertabrakan, pesawat bertabrakan. Betul Pak. Untungnya kita ditolong Masehi gitu loh. Berterima kasih Pak ke Masehi. Asli naimah. Selalu dikaitkan akhirnya yang hari kemarin saya di Wastapa sampai debat itu di dalam karena ada yang lebaran Sabtu, ada yang lebaran Ahad, mau melakukan penyambutan tahun Hijriah. Ramai itu jadi marabut. Ajakannya macam Cici Muharram teh. Itunya malam Sabtu, itu bisa malam Ahad, tidak dipoting Pak. Ini ada buktinya, tapi saya nggak bakalan sebutkan masjidnya. Dipoting. Allah, ironis itu. Karena untuk hiji Muharram, cek hiji Sabtu, misalnya tinggal lebaran. Cek hiji malam, cek hiji malam Sabtu, cek hiji malam Ahad. Puting akhirnya, besok bawa jamaah kemarin kemana? Di lebaran poin naon akhirnya kadinya dulu. Jadi kebenaran itu ditentukan melalui suara terbanyak. Ya, kalau logikanya kebenaran ditentukan suara terbanyak juga menimbang agama ya Kristen atau yang paling benar, karena mayoritas di dunia ini kalau banyak itu selalu menjadi patokan kebenaran. Itu sajalah Bapak ya. Mudah-mudahan mencerahkan secerah hari ini dan paling tidak jadi doa dari harapan kita bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz. Acara sesi pertama telah selesai. Sesi yang kedua acara tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk samping kanan, barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Itu samping kanan, silakan pertanyaan. Gak kerasa ironis dalam pencet Pak. Dunia Islam ini bukan saja yang penanggalan yang tidak ada satu tadi seperti yang dijelaskan dalam segala aspek betul ya begitu ya, termasuk dari lebaran dan sebagainya dilihat sama orang di luar Islam diketahui tentunya ya Pak. Oh begitu yang mengatakan Islam ironisnya di rumah-rumah kita itu orang Islam, penanggalan itu adalah penanggalan Masehi.
Padahal tadi disebutkan dari mulai segala kegiatan itu termasuk puasa Ramadan itu masa 3 hari yang harian itu puasanya karena Islam. Nah ini kenapa saya sampai begini di pertanyaan itu tadi apa namanya disebutnya itu keresahan ya. Sehingga dari semua ketidakpersatuan ini ada sebagian orang mengatakan ya akan seperti ini karena Islam tidak punya pimpinan untuk pimpinan yang satu dalam hal ini sepakat kalau kembali lagi kepada istihad kebersamaan dan persatuan itu ya adalah cita-cita kita bersama. Nah, lalu problem kaum muslimin saat ini kan yang paling mendasar 3. Yang pertama adalah problem persatuan itu tadi. Yang kedua adalah problem ekonomi. Yang ketiga memang problem figuritas, problem kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan sebetulnya adalah sunnah kenabian, sunnah khulafa rasyidah itu, dan sejarah membuktikan. Nah karenanya kita kan sering minta doa sama Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa seorang pemimpin. Tapi syaratnya takwa dulu kalau kita mau dapat imam nih. Syaratnya kata Allah wa'adallahu alladziina aamanu. Kemudian wa'adallahu alladziina aamanu walladziina 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Untuk mengangkat kata Bapak tadi kepemimpinan itu ya harus iman dan amal soleh dulu kaum musliminnya. Itu adalah sunnatullah dan sunnah sosial yang siapapun orang gak bakal ada yang setuju. Kepemimpinan itu ya sunnah kehidupan. Bapak RT aja ada RT-nya gitu. Bapak di negara aja ada presidennya. Anak kita di kelas itu ada ketua muridnya, di sekolah ada ketua OSISnya. Kaum muslimin mana? Simbol dari agama Katolik ada Paus, simbol dari agama Buddha ada Dalai Lama, ada Tibetan. Kaum muslimin mana? Itu jadi doa kita bersama. Tapi mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik, kata Bapak tadi, apakah harus khilafah atau bukan, ini masih debatable. Yang penting kepemimpinan itu kita doakan, kita harapkan ada. Mengenai sistem politik dan sistem pemerintahan sifatnya ijtihadi. Nah ini yang menjadi polemik di antara ulama. Gak masalah dengan negara republik. Yang penting kepemimpinannya muslim dan bangsanya islami. Gak apa-apa dengan kerajaan. Yang penting bertolak dari sebuah kesepakatan. Tetapi juga memang orang tidak boleh paranoid dengan istilah khilafah itu. Itu adalah wacana sistem politik dan pemerintahan. Jadi biasa saja sebenarnya. Cuma digede-gedein aja. Saya bukan penganut itu. Itu adalah fakta sejarah, Pak. Ini sejarah masalahnya. Tapi satu pendekatan yang dilakukan salah satu organisasi masyarakat kita yang tengah dibubarkan ini, ya saya sangat tidak setuju. Islam itu bukan menyerang, Islam itu bukan mensumpah serampahi sistem orang lain, bukan mengutuk pemerintahan. Saya tidak melihat sunnah dan ada brosur gitu. Jadi saya memang tidak sepakat dengan pendekatan dan metode ormas itu, ya. Tetapi apa yang menjadi konsepsinya adalah konsepsi dan sejarah kaum muslimin, bukan hanya ormas itu. Jadi jangan takut dengan pemikiran ini sebenarnya. Itu sejarah loh. Tapi itu pun hanya salah satu pemikiran. Nah, jadi apakah bisa menjadi solusi dengan kepemimpinan yang satu ini? Insya Allah boleh jadi ya kalau memang sudah memiliki otoritas. Cuma sistemnya ini para ulama apalagi pakar di bidang politik Islam ya mayoritas ya itu sifatnya ijtihad.
Kalau cocoknya republik ya sudah jalan. Kalau cocoknya kerajaan juga jalan, kesultanannya juga jalan. Kenapa kemudian dulu Muawiyah dengan Bani Umayyahnya, dengan Bani Abbasiyah yang menjadi dinasti, menjadi kerajaan? Boleh jadi dalam konteks saat itu dibutuhkan sistem seperti itu. Meskipun memang namanya masih kekhilafahan, karenanya khalifatan wa mulkan. Jadi kalau dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, itu namanya khilafatan ala minhajin nubuwah itu. Khilafatan wa abdan, kekhilafahan berbasis egaliter, berbasis kehambaan. Tapi dari Muawiyah sampai Turki Utsmani itu namanya khalifatan wa mulkan, kekhilafahan sentralistik tapi sistem dan basisnya kerajaan. Nah, boleh jadi ya sistem yang berlaku itu dibutuhkan saat itu gitu loh. Nah, sebetulnya secara fakta berubah dari Ali kepada Muawiyah udah berubah sistemnya. Masih sentralistik, namanya klaimnya khilafah, khalifah bukan khilafah. Nama pimpinannya khalifah, tapi sistemnya udah berubah. Udah dinasti, Pak. Bukan egaliter, bukan demokratis lagi kalau dalam istilah kita saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu menjadi harapan dan doa bersama bagi kita semua. Adapun mengenai sistem politik dan pemerintahan masih wilayah ijtihad, tergantung dalam konteks yang dibutuhkan untuk sebuah bangsa ataupun skala apakah ya regional atau global ya gitu. Itu barangkali Pak. Ya Pak, insyaallah. Mudah-mudahan Pak, ya, kita kan nggak berhenti doa itu sama Allah. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dulu Pak saya berimajinasi Pak. Ini memang kaum muslimin bangsa Indonesia ini butuh ayah. Nggak muluk-muluk, jangan dibilang imamul muslimin, imamul mukminin, amirul mukminin, khalifah. Alah, muluk-muluk lah di situ. Ayah lah. Sesepuh Mbak orang Jawa orang Sunda. Pokolot, butuh pokolot. Minimal kaum muslimin di Indonesia Pak. Makanya muncul Bajik era 90-an, muncul Agim. Wah ini kah saya bilang mudah-mudahan jadi bapak kaum muslimin di Indonesia minimal. Tapi namanya manusia, ada min plus, ada lebih, ada kurang ya. Muncullah sosok dari PBNU itu Kiai Hasyim Musyadi. Saya respect sama almarhum Pak. Ini mengayomi gitu, seorang ketua PBNU mengayomi, bijaksana. Inikah ayah untuk kaum muslimin itu paling tidak Indonesia gitu. Saya ada harapan, nah inikah gitu apa orang tua kita bersama, mudah-mudahan muncul Ustaz Abu Somad, muncul Adi Hidayat. Ya tetapi kan itu subjektivitas saya yang saya tidak definitif menjadikan mereka sebagai orang tua, tidak, karena ternyata memang kita membutuhkan sosok lagi, sosok ayah ini siapa gitu loh. Itu yang senantiasa kita doa sama Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ini ayatnya jelas. Barang siapa Allah yang memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Tapi barang siapa orang yang Allah sesatkan, yang Allah biarkan sesat, falan tajid lahu waliyyan mursyida, maka ia tidak akan mendapatkan waliyyan mursyida. Pemimpin, pokolot, sesepuh, ayah, orang tua, mursyida. Waliyan itu kan pemimpin, pokolot, sesepuh, apapun penerjemahannya, yang penting ada figur mursyida yang menunjukkan. Itu Quran. Nah itu barangkali baca responnya ya. Atur nuhun. Mudah-mudahan tidak puas. Siap untuk cara saya kedua, untuk satu panel lagi dalam waktu telah mau habis. Siapa yang mau ajak bertanya? Sudah Pak, ambil sama. Pertanyaannya dan tidak keluar dari tema yang diutarakan. Silakan. Barangkali bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak bertanya, karena saya yakin pasti akan mengerti tafsir Pak tentang perbedaan ini. Tidak hanya di antar negara,
Saya yakin di ruangan ini pun akan seperti itu. Saya hanya akan ya barangkali secara pribadi Pak Ustadz, ini adalah barangkali keprihatinan saja bahwa antara tahun Hijriah dan Masehi itu kita umat Muslim pasti tahunnya tahun Hijriah, tapi dalam faktanya keseharian kita lebih cenderung lebih memuja Masehinya. Contohnya bagaimana kita sebentar lagi umat Muslim menyambut datangnya pergantian tahun Hijriah. Tidak ada euforia, tapi yang maksud saya itu bukan euforia untuk menyambutnya, pestanya, hura-huranya, tapi minimal dalam batin kita bagaimana meningkatkan keimanan ketakwaan. Coba umat Muslim, bahkan kita saja dari Bandung, bagaimana kita mempersiapkan 1 Januari, padahal itu bukan tahun kita, menyiapkan arang, pembakaran, jagung, ini fakta. Saya pikir marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil ini dulu. Jadi betul kita dipersatukan dengan Masehi, tapi sebetulnya tahunnya Islam itu Hijriah, Pak. Gitu. Coba kita hura-hura, pesta-pesta, artinya apa? Ada sebuah pergeseran nilai, Pak. Artinya bagaimana kita mau jauh ke sana? Untuk hal itu saja kita sudah sama-sama menafikan. Jadi barangkali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sedikit di pagi ini, mudah-mudahan lewat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, menumbuhkan kesadaran bahwa kita umat Muslim ada identitas. Ketika agama kita dinistakan, pro dan kontra. Ini nista atau tidak? Ini masuk penistaan agama atau tidak? Sedangkan Islam itu masuk WC aja ada doanya. Memilih pemimpin saja juga ada caranya. Seperti itu. Jadi terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan. Saya yakin hal-hal yang sifatnya berbeda itu pasti akan ada. Jadi mudah-mudahan jalan pergantian tahun ini, inilah mari kita sambut, meskipun tidak dengan hura-hura, tidak dengan berpesta-pesta, tapi saya yakin ada hal lain yang lebih krusial, ada hal lain yang lebih substansial yang harus dipersiapkan seluruh umat Islam dalam rangka menyambut pergantian tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang lebih baik di tahun 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RW yang telah memberikan komentarnya. Untuk itu acara demi acara telah selesai. Kita akan tarik atau garis benang merah dari acara ini, dari tema ini. Alhamdulillah kita telah mengetahui bahwa tahun Hijriah itu kita harus cenderung ke Ka'bah gitu. Kalau tanggal tersebut mungkin saya juga baru tahu sekarang tanggalnya harus tentuan dari situ. Insya Allah mungkin sekarang kita pada tahu bahwa untuk menentukan tanggal Hijriah itu kita akan taati seperti itu. Untuk itu mari kita akan saya ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan jangan-jangan dan ada faedah manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan sebagai amal baik kita untuk nanti di akhir kelak di jam jajar untuk memperberat iman kita. Untuk itu kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.